Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Bagaimana, kalian sudah siap? Yuk, let's go. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, ada sedikit video cuplikan yang akan saya tampilkan. Mohon disimak baik-baik ya. Simak videonya berikut ini. Loh, itu kamu lagi ngapain, Zah? Jadi gini man, aku lagi bikin tutorial cara buka kulkas sama tutup kulkas. Ada-ada saja kamu, Zah. Mana itu suara perempuan lagi? Hehehe, ini pakai avatarnya mamaku. Jadi suaranya perempuan man. Oh iya man, ngomong-ngomong, kalau kulkas itu bisa dibuka dan ditutup, itu kok bisa rapat sekali ya? Kira-kira ada apanya ya? Nah, adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak kenapa pintu kulkas itu bisa tertutup dengan rapat? Apa ya yang menyebabkan itu bisa terjadi? Oke, setelah kalian mengamati video tersebut, menurut kalian mengapa ya pintu kulkas itu dapat tertutup rapat? Dan apabila kita menempelkan hiasan di dinding, itu kenapa tidak jatuh? Itu kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, agar kalian tidak bingung melihat magnet yang suka menarik atau mendorong satu sama lain, simak pengertian magnet dan juga bentuknya. Jadi, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan itu? Jadi, sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Sifat-sifat magnet. Next, kita bicara mengenai sifat-sifat magnet. Adapun sifat-sifat magnet meliputi yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan juga kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis itu didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang keempat, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Dan yang kelima, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, dipukul, dan lain sebagainya. Jenis-jenis magnet. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis magnet secara umum terbagi menjadi dua, yakni bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan satu magnet. Contohnya, bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan nikobat. Bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh medan magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Selanjutnya ada diamagnetik, adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Macam-macam magnet. Next, macam-macam bentuk magnet. Yang pertama adalah magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua ada magnet silinder, menyerupai tabung panjang. Yang ketiga ada magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat ada magnet U atau magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Yang kelima ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang keenam ada magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Membuat magnet sederhana. Nah, setelah kalian memahami konsep magnet, selanjutnya kita akan membahas cara membuat magnet. Jadi kalian dapat membuat magnet sendiri. Penasaran bagaimana caranya?
Jadi ada 3 cara untuk membuat magnet, yakni dengan cara menggosok, induksi, dan juga elektromagnetik. Untuk membuat magnet dengan cara menggosok, ada alat yang dapat kita perlukan, yakni besi atau baja, bisa batangan atau lembaran. Yang kedua ada magnet batangan dan juga paku. Berikut ini ada ilustrasi prosedur membuat magnet. Membuat magnet dengan metode gosokan ini sangatlah simpel. Jadi kalian hanya perlu menggosokkan bagian utara magnet ke besi secara berkali-kali dengan arah yang sama. Jadi gosokannya tidak boleh bolak-balik. Harus searah secara terus-menerus selama beberapa menit. Semakin lama kamu menggosok, maka semakin kuat magnet yang akan dihasilkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Pembuatan magnet dengan cara induksi akan menghasilkan magnet yang bersifat sementara. Berbeda dengan cara menggosok. Metode induksi tidak perlu kontak fisik antara magnet dengan besi. Adapun berikut ini beberapa hal yang kamu perlukan untuk membuat magnet dengan cara induksi, yaitu 1 batang magnet, yang kedua 1 batang besi. Dan cara pembuatan magnet secara induksi, yang pertama adalah siapkan dulu statif dan pasangkan magnet serta besi seperti ilustrasi berikut ini. Bebas ya, kalian boleh menempelkan magnet dengan besi atau hanya mendekatkan saja. Yang jelas, jangan terlalu jauh. Setelah beberapa waktu, kalian coba dekatkan paku kecil kepada besi. Apabila besi bisa menarik paku, berarti besi tersebut telah berubah menjadi magnet. Yang ketika membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara mengaliri besi dengan listrik. Ada beberapa hal yang kalian butuhkan untuk membuat rangkaian magnet elektromagnetik, yakni batu baterai, kabel atau kawat, besi panjang, dan juga paku. Berikut ini ada ilustrasi yang menggambarkan prosedur pembuatan magnet secara elektromagnetik. Untuk cara pembuatannya, yakni kalian hanya perlu meliliti besi dengan kawat tembaga atau kabel. Setelah itu, baru tambahkan batu baterai. Pastikan ujung kawat tadi menyentuh ujung positif dan juga negatif baterai, seperti ilustrasi berikut ini. Besi yang dialiri listrik akan menunjukkan karakteristik magnet. Kalian bisa tes sifat magnet besi tersebut dengan mendekatkan paku besi. Pemanfaatan magnet. Selanjutnya ada pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan kita, banyak sekali alat yang memanfaatkan magnet, tidak hanya manusia tetapi juga hewan untuk bermigrasi. Pada migrasi hewan, ada beberapa hewan yang mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, yang bertujuan mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Contoh hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasi, yakni yang pertama migrasi burung, yang kedua ada migrasi salmon, yang ketiga ada migrasi penyu, yang keempat ada migrasi lobster, duri, dan yang terakhir ada migrasi dalam tubuh bakteri. Sedangkan pemanfaatan magnet pada bidang teknologi antara lain yaitu dapat digunakan pada telepon, motor listrik, bel listrik, dan juga alat ukur listrik seperti voltmeter. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Enjoy your today and keep spirit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.